dipaparkan tadi itu adalah bahan konduktif transparan. Kemudian ada material titanium oxide, ini bahan semikonduktor berpori. Kemudian ada dye ini sebenarnya pewarna, zat warna ya. Saya lupa tadi yang disampaikan Pak Airudin, kalau kami istilahnya ini sebagai penyerap gelombang, zat warna untuk penyerap foton. Kemudian ada bahan elektrolit, kemudian di bagian belakang ada counter elektroda. Biasanya material yang dipilih untuk counter elektroda ini adalah material inert yang tidak bereaksi dengan sistem redox, karena sistem redox yang digunakan adalah bahan elektrolit. Ya kira-kira susunannya seperti ini. Jadi bagian-bagiannya ada elektroda kerja, ada semikonduktor, ada absorben, kemudian ada elektrolit dan elektroda pengumpul. Ya, perkembangan riset tentang DCC sudah jauh dilakukan. Efisiensi konversi yang diperoleh hingga saat ini sudah di atas 10%. Yang pertama, pengembangan DCC dilihat dari bahan semikonduktornya. Secara umum, semikonduktor yang digunakan adalah titanium dioksida karena material ini memiliki celah energi yang cukup lebar, kemudian dia inert dan mudah dideposisi. Banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mendeposisi TiO2, mulai dari spin coating atau dengan screening dan sebagainya, itu mudah dikembangkan. Nah, misalnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Harris 2016, ini menggunakan prekursor titanium tetrachloride, ditambahkan dengan etanol, kemudian dihidrolisis dan menambahkan amonium hidroksida, nanti akan didapatkan titanium dioksida. Dengan kalau kita lihat dari pengukuran SRD, ini hasilnya masih anatase, jadi ada puncak-puncak spektrum. Kalau dari hasil fotosennya memang terbentuk material titanium oxide yang kelihatan berpori. Kemudian kita juga telah melakukan penelitian untuk sintesis titanium dioksida. Kita amati efeknya dengan penambahan titanium nanokosid maupun zircon nanopartikel. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ahirudin. Salah satu manfaat dari nanopartikel ini adalah sebagai bahan katalis, sehingga diharapkan dengan penambahan nanopartikel ini bisa memperbaiki sifat dari titaniumnya sendiri. Nah, ini telah kita amati berdasarkan panjang gelombang serapannya. Nah, ini ada misalnya sampel A. Sampel A ini adalah TiO2 tanpa lapisan scattering, kemudian sampel B dengan penambahan titanium nano-oxide microchannel, kemudian yang sampel C dengan titanium nano-oxide reflektor, sementara yang sampel D ini dengan penambahan ZNO nanopartikel. Kelihatan bahwa penambahan ZNO nanopartikel ini sangat meningkatkan nilai absorbansi dari titanium dioksida yang dihasilkan. Misalnya ini yang kurva hijau ini tanpa perlakuan, tanpa ada tambahan lapisan scattering. Nah, dengan penambahan nanopartikel ini bisa memperbaiki absorbansinya. Ini penting di DSSC karena kita harapkan TiO2 itu bisa berperan untuk menyerap gelombang cahaya atau partikel foton. Kemudian penelitian tentang DSSC juga sudah dilakukan pada bagian absorbernya. Absorbernya ini sebenarnya molekul dye atau zat pewarna. Untuk DSSC biasanya bahan yang digunakan untuk penyerap cahaya atau dye-nya itu adalah bahan-bahan yang berbasis rutenium seperti N719, N3, R22 maupun golongan rutenium kompleks lainnya. Namun salah satu kendala yang kita hadapi kalau kita menggunakan dye berbasis rutenium, pertama sifatnya yang
beracun. Kemudian kalau kita di Indonesia ini belum ada produsen rutenium sehingga kita harus membeli dari luar, tentu itu harganya menjadi lebih mahal. Nah, oleh karena itu penelitian-penelitian yang ada bagaimana mencari material kira-kira yang peran rutenium sebagai dai. Nah, ini hasil pengukuran UV vis dari efek penambahan zat pewarna pada TO2. Misalnya yang ini film tanpa TO2 setelah ditambahkan pewarna itu nilai absorbansinya menjadi meningkat. Sementara kalau TO2 sendiri tanpa direndam dai sebenarnya dia hanya bisa menyerap gelombang-gelombang pendek di cahaya biru, sehingga kita inginkan supaya EDCC yang kita kembangkan bisa menyerap gelombang dengan rentang yang besar. Misalnya dari cahaya biru sampai cahaya merah. Nah, penambahan dai itu bisa membantu. Kemudian ada juga penelitian tentang sistem redox di elektrolitnya. Jadi dalam DCC sebenarnya pada saat cahaya matahari masuk ke dalam sel itu ada pertukaran ion yang terjadi di bagian elektrolitnya. Jadi di elektrolit itu ada yang kita kenal dengan HOMO dan LUMO. Kalau di material padat itu biasa disebut pita valensi dengan pita konduksi. Valensi itu terisi muatan, konduksi itu kondisi tidak terisi penuh, valensi terisi penuh, begitu juga dengan di molekul elektrolit. Jadi ada HOMO yang terisi penuh, sementara LUMO yang belum penuh. Jadi ada transisi elektron. Nah, perpindahan elektron itu yang kita harapkan bergerak sehingga terjadi beda potensial pada dua kutub yang berbeda. Itulah kemudian yang terjadi menjadi arus pergerakan elektron itu. Nah, pada salah satu kendala yang dihadapi di bagian elektrolit ini adalah karena biasanya elektrolit yang digunakan adalah elektrolit cair iodida. Jadi ada 3E- kemudian I3-. Nah, kendalanya itu adalah kebocoran sel. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan suatu saat nanti elektrolitnya kering karena kebocoran. Kami coba pelajari bagaimana menghasilkan elektrolit yang kira-kira tidak bocor. Nah, sebenarnya ada elektrolit padat yang biasa kita sebut dengan PG atau polimer elektrolit gel. Kemudian kita kembangkan elektrolit semi padat. Karena antara elektrolit padat dengan elektrolit cair tentu pergerakan muatannya berbeda. Pergerakan ion di elektrolit cair lebih baik dibanding dengan elektrolit padat. Tapi karena kendala kebocoran tadi, kita harapkan pergerakannya baik tapi tidak terjadi kebocoran. Nah, kita kembangkan elektrolit semi padat. Nah, itu PGE kita campur dengan imidazolium. Nah, imidazolium ini bahan cair. Nah, dari hasil riset yang kita lakukan terlihat bahwa ada perubahan efisiensi pada saat kita menggunakan elektrolit cair dengan elektrolit semi padat. Kemudian riset yang lain dilakukan pada elektroda kerja. Jadi elektroda kerja itu biasa disebut dengan elektroda pengumpul. Tugasnya ini adalah menangkap ion positif yang dihasilkan pada saat terjadi pembangkitan muatan di elektrolit. Ini ya. Jadi selain penelitian di elektroda kerja, ini potensi-potensi pengembangan yang bisa kita lakukan, misalnya pada semikonduktor berporinya yang tadinya menggunakan TO2, jadi banyak bahan semikonduktor yang bisa kita pelajari, misalnya zinc oxide atau tin dioxide atau niobium oxide.
ini sebenarnya bahan-bahan semikonduktor yang bisa kita pelajari. Intinya adalah yang diharapkan ada kesesuaian ikatan dengan molekul absorber, molekul dai. Jadi molekul dai ini diharapkan bisa masuk ke dalam pori-pori dari semikonduktor. Kemudian mobilitas elektron dalam semikonduktornya bagus, jadi diharapkan ada semikonduktor kristalin tetapi dia berpori. Kemudian potensi yang lain kemudahan penumbuhannya, selanjutnya ukuran porinya. Tentu semakin luas porinya, maka molekul dainya itu semakin banyak yang terselip ke dalam, sehingga absorbasinya menjadi lebih baik. Kemudian potensi riset yang lain pada bagian absorber fotonnya, bagian ini adalah bagian yang sangat penting dalam penyerapan energi foton, sehingga diperlukan bahan yang memiliki absorbasi yang tinggi. Nah, seperti saya sampaikan tadi, absorber yang biasa kita gunakan adalah molekul zat warna yang rutenium, berbasis rutenium tadi. Nah, ini yang akan kami laporkan lebih lanjut. Kami sekarang sedang mengkaji zat warna berbahan organik. Tadi sudah disampaikan Pak Ahirudin, banyak bahan-bahan organik yang bisa kita gunakan sebagai dai. Ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada justru bahan organik yang bisa disintesis. Kemudian potensi yang lain yang bisa kita pelajari pada sistem redox. Jadi di sistem redox ini ada mekanisme reaksi oksidasi. Nah, pertimbangan yang dipikirkan dalam pengembangan sistem redox adalah bagaimana supaya kecepatan proses reduksi itu terjadi, karena itu yang akan menjadi penghasil arus di DSSC. Nah, ini saya ingin memperkenalkan, ini juga tadi sudah disinggung. Nah, salah satu hal yang menarik di bagian elektroda pengumpul adalah, nah ini elektroda pengumpulnya bagian sini, untuk mempercepat proses reduksi dari ion yang dihasilkan di elektrolit, itu diperlukan katalis. Katalis ini materialnya itu harus inert supaya tidak bereaksi dengan elektrolit, tapi mampu menangkap ion-ion yang dihasilkan dari proses yang terjadi di dalam elektrolit. Ada beberapa jenis material yang biasa digunakan, seperti platina, karbon, atau emas. Ketiga jenis ini adalah material inert yang tidak bereaksi dengan elektrolit. Nah, kemudian biasanya juga kita menggunakan karbon dari grafit. Jadi beberapa DSC dikembangkan dengan katalis menggunakan grafit. Nah, potensi yang baik juga, ini pengembangan CNT sebagai lapisan katalis pada elektroda pengumpul. Jadi CNT itu kita ketahui adalah material yang sedang ramai dikembangkan saat ini, termasuk grafen. Jadi CNT dengan grafen ini disinyalir akan menjadi kandidat material yang potensial sebagai katalis pada elektroda pengumpul. Karena ini akan mempercepat proses reduksi dari ion-ion yang dihasilkan di elektrolit. Nah, gambarannya kira-kira ini pemanfaatan CNT di counter elektroda. Kalau ini pemanfaatan CNT di elektroda kerja. Apa maksudnya? Supaya tidak terjadi ion yang kembali ke belakang. Jadi kan proses ionnya dihasilkan di sebelah sini dengan penambahan CNT yang diketahui memiliki sifat katalis, sehingga ini transfer elektron yang dihasilkan ke elektroda kerja menjadi lebih baik. Baik, sekarang kita coba lihat tentang organic dye sensitized solar cell.
Nah, seperti diperkenalkan tadi, salah satu bagian yang penting dari DSSC adalah pewarna. Nah, secara konvensional yang digunakan adalah N17, N3, atau rutenium kompleks lainnya. Ini bersifat beracun dan mahal harganya, sehingga salah satu hal yang menarik untuk dijadikan sebagai pewarna adalah pewarna-pewarna alam. Ini ada data tentang aktivitas klorofil pada tumbuh-tumbuhan. Beberapa jenis klorofil memiliki sifat yang berbeda-beda untuk menyerap gelombang cahaya. Misalnya klorofil A itu bisa menyerap cahaya biru dan cahaya merah, tapi tidak menyerap cahaya dengan gelombang menengah. Ada juga misalnya klorofil B, ini bisa dilihat di kurva ini. Jadi masing-masing itu memiliki aktivitas penyerapan cahaya yang berbeda-beda. Nah, kemungkinan kalau misalnya ini kita gabungkan satu sama lain, itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Nah, berdasarkan hasil-hasil kajian terdahulu, ya alternatif yang baik dari molekul organik ini karena koefisien absorpsinya yang tinggi, kemudian ekstraksinya juga itu lebih mudah dilakukan, serta biaya produksinya lebih murah. Ada molekul organik kandidat yang baik untuk dipelajari, itu adalah molekul sianin dan polimetin. Ini sianin ini lazim dijumpai dalam berbagai tumbuhan tingkat tinggi, dijumpai dalam bentuk antosianin maupun dalam bentuk logam-logam organik. Jadi antosianin ini sebenarnya molekul flavonoid. Nah, biasa ini di kesehatan juga biasanya digunakan. Tadi Bu Suryani sudah perkenalkan tentang antosianin, dimanfaatkan untuk pengobatan. Nah, ini di sini kita manfaatkan sebagai penyerap gelombang cahaya. Nah, ini hampir semua jenis tumbuhan tingkat tinggi memiliki molekul ini, sehingga ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh. Misalnya sianin, ini molekul sianin yang biasa digunakan. Beberapa jenis molekul sianin itu memiliki serapan yang berbeda-beda. Nah, ini misalnya sianin yang memiliki gugus karboksil, kemudian sianin yang memiliki gugus aromatik, itu warnanya berbeda, kemudian serapan gelombangnya juga berbeda. Begitu juga dengan jenis sianin yang lain, misalnya squarilium sianin atau hemisianin maupun merosianin, itu aktivitasnya berbeda-beda, terutama pada level HOMO dan LUMO. Jadi tingkat energinya itu berbeda-beda. Kemudian ada polimetin. Ini polimetin sebenarnya bahan-bahan organik sintetis. Ini pertama diperkenalkan oleh Arakawa tahun 2000. Itu terdiri dari bagian dimetil anilin sebagai donor, kemudian metin berikatan dengan gugus siano dan karboksil sebagai akseptor. Penggabungan keduanya menghasilkan polimetin. Ini bisa menyerap gelombang cahaya pada rentang antara 460 nanometer sampai 600 nanometer. Jadi kira-kira dekat biru dengan dekat merah, diantaranya ini di bagian tengah. Yang kita harapkan ini biru terserap semua, merah juga terserap semua. Jadi ini masih terus menarik untuk dipelajari. Nah, kemudian dengan penggabungan polimetin dengan kumarin, ini justru bisa memperpanjang rentang serapannya. Misalnya kumarin dai ini ditambahkan dengan rantai polimetin, ini bisa menyerap gelombang hingga 750 nanometer. Ini sudah masuk near infrared, sudah dekat-dekat inframerah, tapi seluruh gelombang merah ini sudah bisa diserap oleh daikumarin ditambahkan dengan polimetin. Ini beberapa contoh penelitian DSC organik DSSC.
Misalnya yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, ini zat warnanya diekstrak dari 3 jenis bahan alam yang berbeda. Yang pertama menggunakan bawang merah, yang kedua bayam, yang ketiga kubis merah. Ini 3 jenis ini memang warna ekstraknya yang berbeda. Misalnya dari bayam itu warnanya hijau, kemudian bawang merah dengan kubis merah itu warnanya mirip. Nah, dari hasil pengukuran FTIR memang terlihat ada perbedaan serapan gugus molekul yang ada di dalam ketiga jenis ini. Begitu juga dengan pengukuran fotoluminescence, terlihat bahwa ekstrak bayam hanya menyerap gelombang hijau di daerah panjang gelombang 500 nanometer, sementara untuk ekstrak bawang merah dengan kubis merah itu bisa menyerap gelombang dekat-dekat merah. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa serapan gelombang dari bahan alami itu bergantung pada warnanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan klorofil warna hijau itu pasti akan menyerap gelombang hijau, begitu juga dengan klorofil merah dan sebagainya. Nah, aplikasi dari ekstrak warna alam ini pada DSSC, nah strukturnya seperti ini, struktur dasar, ada pada bagian elektroda pengumpulnya menggunakan katalis platinum, terlihat bahwa masing-masing memiliki efisiensi yang berbeda. Misalnya kubis merah lebih rendah, bawang merah, kemudian bayam efisiensinya lebih baik. Ya, terlihat dari nilai rapat arusnya memang untuk organik solar cell itu rata-rata masih memiliki efisiensi konversi yang cukup rendah dibanding dengan sel surya berbahan kristalin ataupun thin film lain dari material silikon misalnya. Ya, sebagai penutup, sebagaimana laporan dari hasil penelitian dalam dua dekade terakhir, memang DSSC efisiensinya masih lebih rendah, namun ini sudah diproduksi dalam skala industri dengan efisiensi sekitar 11% dan sudah dimanfaatkan. Namun hal yang menarik dari DSSC adalah kemudahan pembuatan, biaya produksi yang murah, dan teknologinya lebih sederhana. Kenapa kita kembangkan di WHO? Karena kita keterbatasan peralatan tidak memungkinkan untuk mengembangkan sel surya berbasis material-material maju, sehingga kita ingin memberi sumbangan pengembangan sel surya dengan memanfaatkan bahan-bahan alam. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi materi dari Bapak Dr. Ida Usman. Kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Dr. Jamrud Aminuddin. Beliau adalah dosen fisika di Universitas Jenderal Sudirman. Bidang kajian beliau adalah fisika teoretik dan komputasi. Beberapa penghargaan yang telah beliau terima, diantaranya sebagai The Best Presenter Award pada acara Indonesian Japan Joint Scientific Symposium di Chiba, Jepang pada tahun 2016 dengan judul makalah Observation of Aerosol Optical Properties by means of Himawari-8 Satellite from Space and Lidar System from Surface. Kemudian yang kedua, penghargaan sebagai The Best Student Paper Award yang diperoleh dalam acara International Symposium on Remote Sensing pada tahun 2017 dengan judul tulisan Development of LED Dual System for Observing Aerosol Extinction Near the Ground Level. Kemudian beliau juga sudah menulis buku dengan judul Dasar-dasar Fisika Komputasi menggunakan MATLAB yang telah didistribusikan secara nasional. Beliau juga aktif dalam menulis artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Pada kesempatan kali ini, beliau akan membawakan materi dengan judul Fisika Komputasi dalam Atmospheric Remote Sensing. Kepada Bapak Dr. Jamrud Aminuddin, dengan hormat disilahkan.
Terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi waktu Indonesia Barat dan mungkin Indonesia Timur sudah menuju siang. Baik, suara saya bisa didengar seperti itu. Oke. Dan screen saya bisa terlihat dengan jelas. Baik, mudah-mudahan saya akan mulai materi kita kali ini. Diberi judul Fisika Komputasi dalam Atmospheric Remote Sensing. Jadi mungkin dari materi yang pertama tadi Ibu Profesor Suryani dari Unair, kemudian Bapak Akhiruddin dari Dr. Akhiruddin dari IPB dan Bapak Dr. Ida Usman dari UKO membahas terkait dengan fisika yang agak pertengahan, karena kita tahu bahwa fisika ini adalah ilmu yang mencakup alam mikrokosmos sampai dengan makrokosmos. Dan mungkin saya sedikit agak berbeda dengan ketiga presenter sebelumnya, karena saya akan mencoba membahas yang terkait dengan mikrokosmos juga atau aerosol di atmosfer, partikel yang sangat kecil, namun ditinjau dari luar angkasa maupun dari permukaan bumi. Jelas luar angkasanya belum sampai ke Sidratul Muntaha, cuma sampai di sekitar batas atmosfer paling atas. Baik, saya akan mulai. Pertama, kita perlu tahu what is aerosol. Aerosol merupakan partikel yang sangat kecil yang berada di atmosfer bumi. Dan jika kita lihat gambar yang saya perlihatkan, itu berada di lapisan troposfer. Dan aerosol ini menurut beberapa penelitian yang sudah dicobakan di Italia dan di beberapa negara, namun di sini saya hanya memperlihatkan ada 2 sampel. Aerosol itu adanya di permukaan bumi pada jarak 1 sampai 2 km. Dia berada di situ. Nah, itulah sebabnya mengapa seorang pendaki gunung, jadi bagi yang pernah mendaki gunung, terutama di sini saya lihat banyak mahasiswa yang pernah mendaki gunung, mengapa kita bisa melihat gunung yang lain? Karena rendahnya aerosol loading di daerah tersebut. Jadi yang menghalangi pandangan kita sebenarnya bukan karena kemampuan mata kita, tetapi karena aerosol loading di sekitar lapisan bawah dari troposfer. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimanakah ilmu fisika dimanfaatkan untuk memantau dan mempelajari aerosol tersebut. Pertama, aerosol ini memegang peranan penting dari berbagai aspek. Jika kita meninjau dari aspek perubahan iklim, bahwa aerosol ini memegang peranan penting dalam merefleksikan radiasi surya, yang mana ketika memasuki atmosfer bumi, kemudian difilter oleh lapisan ozon, kemudian lanjut ke permukaan bumi, diteruskan termalnya ke permukaan bumi, dan sebagian dipantulkan. Nah, di lapisan aerosol ini, pada awal penciptaan alam semesta oleh Sang Pencipta, dalam hal ini bagi yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semula kondisi atmosfer bumi itu adalah stabil. Namun, mohon maaf, screen saya tidak kelihatan? Iya. Saya sudah share tadi. Bermeja turun tuh. Kelihatan? Apakah share saya sudah kelihatan? Sudah Sudah? kelihatan. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Ayo. Oke, saya lanjut. Dan juga aerosol ini berperan dalam proses kondensasi awan. Nah, mengapa aerosol ini berpengaruh terhadap perubahan iklim? Karena dalam jangka panjang, ketika kesetimbangan radiation budget terganggu, maka itu akan merubah siklus atau iklim di permukaan bumi. Itu sekedar motivasi umum. Kemudian motivasi yang kedua, dalam aspek kesehatan, ketika kita memantau aerosol, ini juga bisa dijadikan sebagai parameter kualitas udara di lapisan troposfer.
Nah, apa yang menjadi menarik dalam hal ini tentunya sangat banyak, baik dari segi environment maupun dari segi instrumen. Namun karena pada saat saya mengambil studi tentang ini, saya lebih condong untuk mengaplikasikan metode komputasinya. Nanti akan saya perlihatkan. Kemudian yang kedua juga aspek instrumennya, namun dalam hal ini kami bukan instrumen murni karena mirip seperti komputer. Komputer itu biasanya bisa kita rakit. Nah, instrumen yang kami buat pun itu hanya hasil rakitan antara satu instrumen dengan instrumen lain. Kemudian kami mengembangkan algoritmanya untuk mengetahui aspek-aspek fisis dari aerosol tersebut. Nah, kemudian karena memasuki era 4.0, salah satu irilisasinya yang sedang digarap bekerja sama dengan 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, khususnya di PSTA 8 Bandung, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, bahwa ternyata baru beberapa tahun terakhir setelah meledaknya Gunung Pinatubo, di mana di Jepang juga dipantau, memberikan sebuah informasi tentang formasi aerosol sebelum, pada saat meletus, dan setelah meletus. Maka dengan demikian kemungkinan teknologi pemantau aerosol ini juga bisa dimanfaatkan untuk deteksi dini gunung meletus. Namun sebenarnya ini masih bersifat spekulatif karena terkait hubungannya dengan aerosol. Nah, lanjut, adapun prinsip fisika yang mendasari tentang pengamatan ini atau remote sensing ini adalah teori elektromagnetik, di mana untuk LiDAR yang akan kami kembangkan itu berada pada range visible ray. Jadi untuk synthetic aperture radar itu berada pada range microwave, sedangkan kami bekerja pada visible ray. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan beberapa instrumen untuk memantau atmosfer. Ada sekitar 9 yang pernah kami gunakan. Ini semua sudah ada di Chiba University, dan tahun ini kami mendapatkan riset untuk mengembangkan beberapa alat. Pertama, weather monitor itu tidak perlu dikembangkan karena ini adalah alat konvensional. Jadi kalau kita berjalan-jalan, ini bukan di Unsud, kalau di Unsud kami baru mengembangkan Plan Position Indicator LiDAR dan SP LiDAR. Ini yang saya perlihatkan yang ada di kerjasama kami dengan Chiba University. Kemudian visibility meter, sun photometer, sky radiometer, itu semua alat konvensional untuk memantau aerosol. Kemudian NIS LiDAR, ada sampling instrumen, dan juga ada satelit Himawari dan satelit Landsat. Satelit Himawari ini tentunya sangat terkenal bagi mahasiswa di milenial. Itu saya tidak tahu apakah diilhami dari nama adiknya Shinchan, waktu itu Himawari namanya. Tapi yang jelas Himawari kalau dalam bahasa Jepang itu satelit Himawari, bunga matahari. Kemudian satelit Landsat ini dari USA. Nah, saya akan lanjut memperlihatkan beberapa contoh. Jika kita menggunakan weather monitor atau sistem pemantau monitor, ini pemantau kelembaban, dia bisa memantau temperatur, dia bisa memantau tekanan, kemudian kecepatan angin, dan sebagainya. Jadi itu kita butuhkan, informasi itu kita butuhkan dalam menganalisis aerosol di atmosfer. Kemudian dengan menggunakan alat tadi, kita aplikasikan metode komputasi untuk mengekstrak datanya, kemudian bisa diplot secara biasa, kemudian dilakukan processing misalnya, nanti selanjutnya saya akan perlihatkan. Kemudian yang paling penting, nah ini adalah alat andalan kami, namanya Light Detection and Ranging atau LiDAR system yang sedang kami kembangkan kerjasama dengan Chiba, yaitu Plan Position Indicator LiDAR. LiDAR ini berputar 360 derajat untuk men-scan kondisi atmosfer di dekat permukaan bumi atau biasa disebut dengan planetary boundary layer. Kemudian ini juga alat yang sedang kami kembangkan juga bersama Slant Path LiDAR, itu untuk mengamati atmosfer. Ini tadi hampir horizontal yang Plan Position Indicator LiDAR, sedangkan SP LiDAR itu murni slant atau dalam arah miring. Kemudian sedangkan yang NIS ini adalah konvensional LiDAR. Ini sudah dikembangkan oleh Environmental Study
di Jepang. Ini sudah ditanam di beberapa negara, alatnya sudah ditanam hanya sayangnya di Indonesia belum ada, baru sedang dipasang, sementara akan dipasang di Sumatera Barat karena mungkin dengan alasan seringnya kebakaran hutan di Riau. Nah, kemudian untuk itu kami sedang menggarap PPI dan ISP LiDAR ini. Selanjutnya, apakah target utama dalam bagaimana aspek fisik ataupun komputasi dimanfaatkan dalam pemantauan aerosol? Kita mengenal ada namanya metode Vernal. Metode Vernal ini dibangun dari sebuah persamaan LiDAR dalam bentuk persamaan integral. Kemudian dilakukan metode analitik dulu, metode analitik untuk mendapatkan persamaan extinction. Extinction artinya ketika sinar laser ditembakkan ke atmosfer, maka yang perlu kita nilai adalah bagaimana atmosfer itu mampu meredupkan sinar laser. Nah, bagaimana sinar laser itu diredupkan tentunya harus butuh perhitungan, bukan hanya sekedar melihat dengan pandangan mata bahwa itu benar-benar redup, tetapi tentunya dilakukan prosedural. Yang pertama, sinyalnya harus ditangkap, kemudian kita melakukan sinyal processing terhadap backscattering dari sinar laser yang dikirimkan ke atmosfer, kemudian backscatteringnya itu direkam, kemudian diolah dengan metode Vernal, tentunya dengan memanfaatkan sistem komputasi sehingga kita mendapatkan namanya extinction coefficient. Satuannya adalah per kilometer, atau artinya semakin besar extinction-nya maka berarti kualitas udara saat itu, artinya aerosol loading pada saat itu di bagian yang kita tinjau sangat tinggi. Jadi alat ini juga ke depan akan menakutkan bagi industri karena bisa memantau kualitas udara di sekitar itu. Kemudian parameter yang paling penting dalam pengolahan data yang tidak bisa sebenarnya bisa diperkirakan, tetapi karena ini sudah sifatnya aspek terapan, bukan lagi hanya sekedar pemodelan, adalah aerosol S1 itu adalah namanya LiDAR ratio. LiDAR ratio ini harus dihitung dengan bantuan alat lain. Jadi pada saat kita memantau dengan LiDAR, kemudian kita melakukan pemodelan, dalam pemodelan boleh saja memperkirakan angka, tetapi karena ini sudah real pengukuran dan jika itu akan digunakan oleh para environment, maka kita harus menggunakan parameter real. Dilakukan pengukuran lain, kemudian kita menghitung LiDAR ratio. Aspek penting dalam perhitungan aerosol extinction coefficient adalah bahwa ketika kita melakukan pemodelan pada ketinggian 2.000 meter atau 2 kilometer dari permukaan bumi, aerosol loading harus tinggi. Ketika terjadi tinggi di bagian atas, ada dua kemungkinan, alatnya rusak atau algoritma kita yang rusak. Nah, jadi itu hal yang sangat penting pada proses pengolahan data. Atau boleh jadi dilakukan penghilangan sebagian signal yang termasuk yang dianggap noise jika melebihi 2 km, karena aerosol pasti berada di sekitar 2 km. Nah, ini juga salah satu bentuk trik komputasi. Selanjutnya, saya perlihatkan salah satu contoh hasil pengolahan data ketika LiDAR ini diputar 360 derajat, maka kita mendapatkan, kalau dalam istilah remote sensing itu spatial distribution, distribusi spasial. Kemudian kalau dengan SP LiDAR kita tidak mendapatkan distribusi spasial, tetapi distribusi temporal pada titik yang sama. Kemudian demikian juga dengan alat yang sudah bersertifikat, berada yang paling kanan itu NIS LiDAR. Jadi kami cobakan alat yang kami buat sendiri dengan alat yang sudah diakui oleh JAXA, Lembaga Penerbangan Antariksa Jepang, kemudian NASA juga sudah diakui. Kami bandingkan, maka kami juga berhak mengatakan bahwa ya berarti ini berhasil. Karena alatnya, hasil yang dihasilkan, artinya alatnya termasuk metode pengolahan datanya sudah berhasil karena hampir sesuai dengan lembaga antariksa pemuka, yaitu JAXA dan NASA. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan ini adalah alat bantu seperti yang saya katakan tadi, sampling. Sampling itu adalah untuk mengukur LiDAR ratio. Nah, ini kami sangat butuhkan. Sayangnya harganya mahal. Jadi untuk pemantauan di Indonesia, tentunya LiDAR ratio akan diperkirakan. Setelah itu dilakukan analisis
ya tentunya selalu ada saja akal-akalnya di bidang komputasi untuk menghasilkan parameter-parameter tertentu karena dengan keterbatasan alat yang ada. Namun saya tetap memperlihatkan ini namanya sampling instrumen untuk menghitung LiDAR ratio. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dengan sampling instrumen ini kita menghitung lagi dengan metode komputasi S1 tadi. S1 ini hanya sebagai input, outputnya akan berupa angka yang besarnya antara 0 sampai 100. Jadi sebenarnya bisa ditebak-tebak, tetapi tebakan kalau begitu, kalau ditebak, artinya rekomendasi yang kita hasilkan kepada para environmentalist itu juga adalah hasil reka-rekaan. Jadi untuk ke depan memang sangat dibutuhkan alat ini. Kemudian hasil perekaman datanya dibuat perata-rataan seperti ini, absorption coefficient, kemudian scattering coefficient, dan particle count. Dibuat perata-rataan, kemudian dimasukkan ke dalam algoritma digunakan, disusun sebuah algoritma dengan landasan berpikirnya adalah scattering calculation, dan dari situ kita akan mendapatkan LiDAR ratio. Ini juga sudah dipublikasikan oleh beberapa peneliti, jadi saya tinggal menggunakan. Kemudian lanjut, ya salah satu yang pernah saya gunakan adalah dengan memanfaatkan scattering ini, saya mampu mengetahui tipe aerosol. Jadi kadang-kadang aerosol itu sangat halus, atau sedikit kasar, atau pertengahan. Nah itu bisa kita saksikan, dan juga bisa kita lihat di tabel ini, Bisa kita lihat di tabel ini. Nah, berdasarkan ini maka kita mengetahui LiDAR ratio yang akan digunakan sebagai input dalam Vernal method. Lanjut, ada juga sebuah alat namanya visibility meter. Jadi presentasi saya kali ini hanya sekedar mengurai alat atau instrumen dalam atmospheric remote sensing dan juga metode komputasinya. Visibility meter ini, kalau ya adik-adik maupun bapak dan ibu yang sering bepergian, ya semua peralatan yang saya perlihatkan ini adalah komponen yang biasanya ada di bandara internasional. Dan harus, meskipun bandara lokal, dia harus punya visibility meter. Itu alat untuk mengukur jarak pandang. Namun di Chiba University, alat ini ya ada di level laboratorium. Kalau di kami belum ada, untuk ke depan juga kami berusaha mengadakan dengan cara mengikuti beberapa proyek riset, kemudian satu persatu alatnya kami adakan. Karena kalau meminta biasanya tidak diberi, jadi harus cari sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana visibility mengukur, namanya dengan mengukur visibility kita bisa mengetahui extinction coefficient atau kualitas udara. Karena secara logika ketika jarak pandang terganggu berarti ada gangguan di lingkungan kita, yaitu tentunya mungkin aerosol loading atau barangkali ada partikulat di atmosfer. Namun target kami ini adalah aerosol. Nah, ada dua alat, ada namanya metode sampling tadi yang saya perlihatkan, kemudian ada namanya metode optik. Metode optik dan sampling, optik itu ya visibility meter, ternyata mempunyai perbedaan pembacaan angka. Extinction coefficient yang dibaca atau kehilangan sinar laser yang dibaca itu ternyata berbeda, maka perlu dilakukan koreksi. Koreksi itu ternyata selama ini juga menarik buat Hasana dalam dunia remote sensing, atmospheric remote sensing. Jadi dengan hanya mengandalkan metode koreksi tersebut bisa menghasilkan sebuah publikasi. Jadi kami juga sudah mempublikasikan di tahun 2018. Yang kedua, hasil koreksi ini biasanya alat yang diproduksi oleh industri tentunya pada panjang gelombang tertentu. Misalnya blue band, kemudian green band, dan red band. Nah, dari scattering kita bisa menghasilkan absorpsi, extinction. Misalnya kita menggunakan sampling, ini adalah sampling, alat sampling. Kemudian proses pengukuran dilakukan pada kelembaban udara 50%. Kurang dari 50% artinya tidak lembab. Nah, karena pada saat proses pengukuran kita perlu melakukan koreksi. Ketika kondisi lembab, maka perlu dilakukan RH atau relative humidity correction. Nah,
Dengan melakukan relative humidity correction, kita lihat contohnya di sini yang originalnya, ternyata 450 nanometer dan 700 untuk visibility itu 550 terbaca sama dengan 450 untuk alat sampling. Maka dilakukan koreksi. Ini yang saya koreksi juga saya tampilkan di doktor tesis saya di tahun 2009. Ketika kita memasukkan faktor koreksi, maka kita akan mendapatkan visibility 550 nanometer dan 550 meter hampir berimpit. Ya, jadi artinya kami bisa mengklaim bahwa koreksi yang kami lakukan itu benar. Nah, selanjutnya ketika kita ingin membandingkan dengan data satelit yang panjang gelombangnya itu sekitar, panjang gelombangnya mungkin bisa mencapai 349 atau 532, maka dilakukan metode komputasi namanya interpolasi. Kita juga memanfaatkan metode komputasi di sini. Nah, selanjutnya, jika dalam kondisi kelembaban udara sangat besar atau di atas 50%, bukan hanya satu koreksi yang dilakukan, yaitu bukan hanya koreksi ini namanya bukan hanya koreksi antara sampling dengan optik, tetapi juga melakukan FRH correction. Ya, jadi kita melakukan koreksi relative humidity atau kelembaban udara. Karena boleh jadi yang terbaca oleh alat itu adalah uap air. Nah, maka dilakukan koreksi. Setelah kita pada saat dilakukan koreksi biasa, terlihat belum antara 450 dengan 550 visibility itu sama. Padahal targetnya adalah yang visibility yang diwarnai ungu ini harus berada di warna hijau. Nah, target itu belum tercapai, apalagi di sini itu sangat tinggi kelihatan. Kemudian koreksi biasa juga masih tinggi, maka dilibatkanlah koreksi relative humidity, maka dia berimpit. Nah, sama seperti metode sebelumnya, dimanfaatkan namanya metode interpolasi Lagrange untuk menghasilkan berapa informasi pada panjang gelombang yang lain yang tentunya tidak terukur. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya, alat yang berikutnya yang akan saya perlihatkan yaitu ada namanya sun photometer dan sky radiometer. Sun photometer ini merekam intensitas radiasi matahari dari top of atmosphere, sedangkan ini secara langsung, sedangkan sky radiometer itu back scatteringnya yang direkam. Nah, tentunya untuk mendapatkan aerosol optical thickness, ada parameter kedua yang terkenal tadi pertama adalah extinction. Nah, yang sekarang parameter kedua adalah aerosol optical thickness. Kalau bahasa umumnya adalah transparansi di atmosfer. Kalau semakin dia transparan artinya aerosol optical thickness itu ketebalan optik. Artinya kalau dia semakin tebal, aerosol optical thickness semakin tebal, artinya transparansi rendah. Jadi semakin tinggi aerosol optical thickness, berarti bisa kita mengasumsikan kualitas udara pada saat itu boleh jadi dipertanyakan. Karena apa? Dia mampu, ya itu tadi, perekaman intensitas radiasi surya tadi mulai menurun akibat gangguan partikel aerosol tersebut. Nah, processingnya pun ada namanya Lambert-Beer law. Kita memanfaatkan metode komputasi, kemudian Lambert-Beer law, dan ini namanya Langley extrapolation method. Langley ini diambil dari nama seorang astronom Amerika, yaitu bagaimana metode menghitung intensitas radiasi surya sebelum memasuki atmosferik bumi. Nah, tentunya akan susah direkam, berarti karena dia dalam bentuk ln, logaritma natural, maka secara matematika, ini benar-benar trik matematika, harus kita upayakan semua ruas sama dengan ln, logaritma natural. Supaya apa? Kita bisa berasumsi bahwa logaritma natural intensitas radiasi surya di top of atmosphere bisa kita tebak, tapi bukan dalam bentuk aslinya, dalam bentuk logaritma naturalnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung aerosol optical thickness atau ketebalan optik di boundary layer atau di atmosferik paling bawah atau di sekitar kita. Selanjutnya, waktu saya masih ada, Bapak Moderator.
Selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa inovasi karena ini sifatnya memang masih belum bisa hilirisasi. Berapa inovasi yang boleh kita lakukan karena katanya orang fisika itu ketika tidak punya masalah dia harus mencari masalah untuk menghasilkan publikasi. Nah, itu yang kami lakukan di kelompok kajian teoretik dan komputasi, mencoba-coba mencari-cari masalah untuk bisa dijadikan publikasi. Contohnya sun photometer dan sky radiometer itu dia hanya memanfaatkan dia hanya memanfaatkan rekaman data intensitas radiasi surya. Nah, tentunya kita bisa lihat data ini terputus di malam hari karena apa? Mulai dari sekitar pukul 6 sampai pagi hari tidak ada matahari, maka tidak ada data ketebalan optik. Nah, tentunya solusi yang paling tidak masuk akal adalah menciptakan matahari yang lain yang bisa bersinar di malam hari, dan itu tidak mungkin. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan sebuah algoritma dengan memanfaatkan alat yang sudah ada. Misalnya ini adalah alat sampling, kemudian ini adalah visibility meter. Ternyata dalam proses perhitungannya, dalam rumusnya saya menemukan sebuah celah bahwa kita bukan hanya bisa menghitung extinction, tetapi juga aerosol optical thickness dengan cara memanfaatkan extinction tadi. Ada celah matematis yang saya temukan. Akhirnya saya cobakan algoritma saya ini, kemudian dicobakan dengan alat konvensional yang direkam dengan alat yang diakui oleh NASA. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan. Nah, titik-titik yang bolong di malam hari ini terisi. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita meyakinkan bahwa metode yang saya kembangkan ini benar. Nah, cara meyakinkannya adalah pada saat siang hari saya lihat datanya, oh mirip, di siang hari mirip, di siang hari mirip, di siang hari juga mirip untuk sky radiometer. Berarti di malam hari harus mirip, kalau tidak ya buktikan sendiri. Itu alasan saya ketika dikejar oleh reviewer. Saya riset ini. Jadi itu salah satu bentuk bagaimana menghasilkan masalah dalam mempublikasi hal-hal yang sifatnya teoritis dalam fisika. Yang penting masalahnya bukan saya orang atau menggodai gitu aja gitu loh. Masalah ya masalahnya nanti lain. Kalau ini salah satu contoh bagaimana menemukan masalah. Terutama motivasi untuk malah saya lebih berkembang karena saya yang lebih muda dari saya ini, maksudnya adik-adik junior saya. Kalau yang sudah pengalaman riset di bidang ini ya tentunya sudah tidak asing lagi. Demikian juga untuk ada satu angstrom eksponen, parameter baru namanya angstrom eksponen. Nah, itu juga bisa kita hitung dengan memanfaatkan sebuah algoritma yang saya kembangkan. Kemudian dicocokkan pada saat siang hari kita lihat trennya itu sama. Kemudian di siang hari trennya sama, ini juga trennya hampir sama. Maka dapat saya klaim bahwa pada malam hari tren ini akan mengikuti, algoritma ini akan mengikuti cara saya. Seperti itu cara saya meyakinkan, dan paper ini bisa diterima juga. Selanjutnya, nah ini yang tadi sebelumnya saya uraikan, yaitu adalah metode memantau atmosfer dari permukaan bumi. Kemudian selanjutnya adalah metode memantau aerosol dari luar angkasa dengan memanfaatkan teknologi satelit. Ini ada namanya satelit Landsat, dan bisa kita lihat satelit Landsat ini kelebihannya itu bisa mengcover daerah dengan resolusi 30 kali 30 meter pangkat 2 meter. Jadi 1 piksel 30 kali 30. Kalau Himawari itu 1 kilometer. Nanti kita lihat bagaimana keunggulan dan kekurangannya. Satelit Landsat ini akan mengunjungi daerah yang sama setiap 16 hari. Jadi temporal resolution-nya itu adalah 16 days, 16 hari. Sedangkan satelit Himawari memang resolusi spasialnya itu 1 kilometer. Tetapi jangan lupa resolusi temporalnya, atau dia akan merekam mirip seperti kamera raksasa, akan mengambil gambar kita dari luar angkasa itu setiap 10 menit. Terutama untuk daerah Asia Oseania sampai Australia. Sedangkan untuk daerah khusus yang diperuntukkan oleh Jepang karena dia yang membuat satelit ini, misalnya untuk Himawari tadi, itu bisa sampai 1 menit atau bahkan setiap 30 detik atau setengah menit.
Nah, ini satelit Himawari, satelit Landsat. Kita lihat, pada saat pertama kita mendownload data, maka kita akan mendapatkan data mentah seperti ini. Ini adalah contoh data satu scene data. Jadi satu scene data yang berhasil direkam kita download. Biasanya untuk keperluan pemetaan lahan itu mencampurkan citra. Nah, kalau kita pemantau atmosfer tidak perlu dicampur karena saya hanya memantau atmosfer di sekitar sini. Dan gambarnya ini miring karena kameranya miring. Jadi kita membayangkan saja ada tukang kamera dari luar angkasa mengambil kameranya dalam kondisi miring. Maka perlu dilakukan koreksi lagi. Namanya koreksi radiometrik. Banyak sekali koreksi termasuk koreksi atmosfer. Nah, kemudian seperti ini kira-kira satelit Landsat dari udara. Ada beberapa kanalnya. Oke, durasi saya sudah hampir habis. Saya percepat saja. Aparan reflektans. Yang pertama kali kita hitung adalah ada namanya aparan reflektans. Kemudian untuk satelit Himawari juga kita, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa merekam di center sini. Kemudian ini prosedur perekaman datanya dan juga menghitung tentunya dengan metode komputasi untuk satelit Himawari ini. Dan selanjutnya ada beberapa perhitungan yang kita harus lakukan ya seperti ini kira-kira, karena pada saat matahari masuk ke atmosfer bumi itu ada yang langsung dipantulkan, ada juga yang misalnya datang dipantulkan di atmosfer kembali ditangkap oleh satelit, maka perlu dilakukan koreksi yang sangat rumit di sini. Maka kita memanfaatkan sebuah fasilitas namanya mode tran. Nah, kemudian nanti untuk kepentingan riset kita membandingkan antara Landsat dan Himawari. Kita lihat respon functionnya untuk band 2 dan band 1 itu sama dengan Himawari. Band 2 dan band 1. Maka untuk meneliti kita harus menggunakan band 1 dan band 2 misalnya. Dan demikian juga dengan band yang lain, kanal yang lain. Harus dilakukan dulu peninjauan terhadap respon functionnya, apakah cocok atau tidak, mendekati atau tidak. Nah, saya lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang kami hasilkan dengan pemantauan dari udara. Bisa mengcover dari arah yang lebih luas. Jadi dengan memanfaatkan data satelit kita bisa mengcover dari luar. Kemudian ya seperti biasa untuk kepentingan publikasi kita membandingkan antara lidar dengan satelit juga berhasil kami bandingkan. Kemudian ya nanti juga kami akan membandingkan antara SP LiDAR dengan lensa. Sementara kami garap papernya sekarang dan juga antara satelit dengan satelit. Coba dibandingkan. Nah, ini kami coba bandingkan antara satelit dengan satelit juga memberi kemiripan. Artinya kami bisa mengalgoritma kami mungkin berhasil. Berhasil atau tidaknya akan dilihat nanti pada saat proses review. Selanjutnya, kami dari jurusan Fisika FMIPA Unsud Universitas Jenderal Sudirman yang kata rektor kami satu-satunya universitas negeri di Indonesia yang berpangkat jenderal dan percaya diri memasang nama jenderalnya. Bersedia menjadi fasilitator Merdeka Belajar dalam bidang bentuk kuliah maupun tugas akhir dalam bidang atmospheric remote sensing. Silahkan menghubungi kami. Karena durasi yang tidak terlalu panjang, kami mohon maaf penyampaiannya sangat dikebut. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi materi dari Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita akan mengeluarkan materi terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Arif Hussein, Dewan Akademi Fisika Universitas Unsud dan merupakan Ketua Departemen Fisika. Bidang kajian beliau adalah fisika elektronika dan implementasi. Beberapa publikasi beliau diantaranya paper dengan judul Long Range Resonance Sensor Based on Information Fiber Structure and OJDR yang terbitkan dalam jurnal botanik besar pada tahun 2015. Kemudian jurnal dengan paper dengan judul Polymer Optical Fiber Based Respiratory Sensors Various Science and Implementations yang terbitkan dalam jurnal of Sensors pada tahun 2011. Beliau akan membawakan materi dengan judul Rancang buat panel LED Dot Matrix berbasis microcontroller dengan pembaruan data sistem menggunakan Android Alpha. Kepada Bapak Profesor Dr. Arif berhubung waktu yang sudah terbatas, maka kami berikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kepada Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, kepada Ibu Prof. Suryani Diastuti yang dari Unair, terima kasih materinya tadi ada mengenai geofisika. Kepada sahabat dan rekan yang lain yang ada Pak Hairudin dari IPB, Pak Ida Usman dari Kendari Haluleo, dan ada Pak Jamrud dari Purwokerto. Bagian saya yang terakhir adalah untuk membawakan materi tentang pengembangan sensor serat optik untuk aplikasi medik. Pak Aswar sudah bisa didengar dengan baik? Ya, kami memulai dari materi bahwa kebutuhan sensor di Indonesia sangat besar yang dibutuhkan untuk pengukuran dan pemantauan secara otomatis, efektif, handal, dan dengan tingkat keakuratan dan kepresisian yang tinggi. Kebutuhan sensor itu dibutuhkan dengan kinerja yang tinggi, dengan karakteristik akurasinya tinggi, biayanya ya murah, ukuran kecil, dan tahan lama serta mudah dioperasikan. Untuk kebutuhan sensor ini banyak aplikasi di mana-mana. Ada diaplikasikan untuk lingkungan, ada kesehatan, struktur bangunan, industri, dan lain-lain. Saya tampilkan di sini ada aplikasi sensor serat optik yang sudah banyak, 10 tahun terakhir ini sudah banyak dipakai di berbagai macam bidang. Dipakai untuk pemantauan bencana longsor, sensor serat optik polimer, silika juga berbasis OTDR juga biasa dipakai untuk pemantauan bencana longsor. Pemantauan bendungan, kekuatan, kedalaman air, arus air, dan sebagainya bisa kita tinjau menggunakan sensor serat optik. Pemantauan terowongan, rel kereta api, pemantauan tepi sungai, bisa dipantau kerusakan kapal dengan menempelkan pada posisi kapal yang akan ditinjau. Begitu juga dengan pesawat terbang bisa digunakan untuk pemantauan daripada pesawat tersebut. Beberapa tahun terakhir, tahun 2016-17, kami melakukan penelitian-penelitian tentang bagaimana pemantauan bangunan, pemantauan kondisi jembatan, sehingga bisa kita melihat daya tahan struktur beton jembatan tersebut. Apakah itu masih layak untuk dipakai atau tidak. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang lain bisa kita pantau retak. Bisa kita pantau juga jalan, struktur betonnya. Itu yang dilakukan penelitian di lab instrumentasi selama 2016 dan 2017. Sejak 2018 kami melakukan penelitian 2-3 tahun terakhir ini yang mengarah ke aplikasi medik. Penelitian kami yang di tahun 2017-18 itu tentang bagaimana menggunakan sensor serat optik untuk memantau pernapasan, memantau denyut jantung, interaksi otot atau aktivitas otot, bisa memantau suhu tubuh, dan masih banyak yang lain untuk aplikasi medik yang sementara berjalan saat ini, seperti bagaimana mengukur kadar glukosa di dalam urin untuk penderita diabetes. Bagaimana menggunakan sensor serat optik untuk aplikasi mengukur kadar urea bagi penderita ginjal. Ini menggunakan bahan material serat optik yang digunakan sebagai sensor untuk sistem instrumentasi aplikasi medik. Contoh yang saya berikan di sini ada bagaimana mendeteksi tanda vital seperti pernapasan, detak jantung, dan kontraksi otot yang fokusnya di 3 bagian itu. Dengan menggunakan sensor serat optik ini diharapkan mudah dalam fabrikasi, biayanya murah, dan memiliki sensitivitas yang tinggi.
Metode penelitian yang kita gunakan adalah yang pertama bagaimana membuat atau fabrikasi sensornya, baru melakukan pengujian sensor sehingga nanti kita bisa tentukan karakterisasi daripada sensor tersebut. Sensor yang kita gunakan untuk penelitian pernapasan, denyut jantung, dan aplikasi untuk pengukuran otot itu adalah menggunakan serat optik plastik. Ada serat moda jamak indeks tangga dari Mitsubishi Rayon, ada intinya dari indeks bias 1,492, selubungnya juga dan diameternya sekitar 2,2 mm. Kalau dari jaket, selubungnya sendiri 1 mm dan inti atau core-nya itu adalah 0,98 mm. Jenis serat optik moda tunggal dan moda jamak yang biasa digunakan untuk penelitian itu ada moda multi-mode step index fiber, ada graded index untuk pengukuran misalnya model SMS untuk pengukuran pemantauan longsor dan sebagainya bisa kita gunakan yang model silika. Kalau untuk plastiknya bisa kita gunakan untuk aplikasi yang lebih sederhana dan mudah dibuat. Contoh yang sederhana dalam skema sensor pemantauan pernapasan. Serat optik itu dibuat konfigurasi yang berbeda-beda supaya nanti kita bisa menentukan konfigurasi yang mana yang lebih cocok yang dipakai. Karena ini sangat bergantung kepada kondisi letak posisi daripada sensor itu yang dipasang pada bagian tubuh manusia. Serat optik ini butuh konfigurasi yang akan menghasilkan nilai sensitivitas yang baik. Oleh karena itu, untuk sensor pernapasan ini, posisi yang kita cari adalah yang paling besar gerakannya itu ada pada posisi perut, ada posisi dada, ada pada posisi punggung di belakang. Itu 3 titik yang kita lakukan penelitian. Bagaimana memasang sensor yang sudah kita buat konfigurasinya, kita tempelkan ke kain, kita jahit dengan konfigurasi dengan jarak yang berbeda-beda, baru kita bisa pasang pada bagian tersebut dengan mengikat dengan bagian karet supaya bisa terletak pada posisi yang kita inginkan. Dengan bantuan LED di sini sebagai sumber cahaya, maka cahaya akan diteruskan ke dalam serat optik. Kemudian nanti ada fototransistor yang menerima daripada cahaya tersebut. Oleh aktivitas pernapasan yang ada, baik di bagian perut, dada, atau punggung, itu akan memberikan pergerakan, sehingga akan mempengaruhi letak posisi daripada serat optik itu. Bisa terjadinya strain atau regangan, bisa juga terjadinya lekukan pada serat optik, bisa dalam order mikro. Oleh karena itu, akibat adanya gerakan yang terjadi pada proses pernapasan tersebut, itu akan menimbulkan gangguan pada serat optik. Jadi ada perambatan cahaya dari LED ke fototransistor itu akan terganggu, akan menimbulkan rugi daya pada serat optik itu sendiri, sehingga nanti intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor semakin kecil, karena ada gangguan ada akibat pernapasan misalnya. Sehingga nantinya intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor itu akan diubah menjadi arus listrik dan selanjutnya akan diubah menjadi tegangan listrik. Pada penguat diferensial di situ ada preferensi, ada juga tegangan yang keluar yang diubah dari intensitas cahaya, nanti akan keluar tegangan keluaran. Nanti dibuat bagaimana hubungan linearitas hubungan dengan rugi daya yang ditimbulkan oleh pernapasan tadi, sehingga akan merubah nilai tegangan keluaran pada penguat selisih. Dan selanjutnya akan diterima oleh mikrokontroler untuk ditampilkan keluarannya pada komputer. Ini proses pembuatan atau pembikinan sensornya yang lebih sederhana. Dan nanti bisa kita lihat hasilnya, bagaimana proses yang terjadi setelah pemasangan sensor berbasis serat optik plastik tersebut.
Ini yang model tadi. Untuk selanjutnya bisa skema untuk sensor pemantauan detak jantung hampir sama. Yang membedakan itu cuma tentang letaknya nanti. Kalau detak jantung yang bisa kita lihat di pengukuran ada posisi pada nadinya sendiri di tangan, bisa pada posisi dada, dan bisa kita letakkan pada posisi leher. Nanti kita lihat hasilnya yang mana yang terbagus yang bisa dideteksi oleh sensor serat optik plastik ini. Untuk pemakaian dalam pengukuran aktivitas otot atau kontraksi otot, itu akan kita bisa lihat pada bagian lengan atas atau bagian lengan bawah. Sehingga nanti kontraksi yang diakibatkan oleh otot bisa kita gunakan misalnya beban pada tangan, ujung tangan, dengan merubah nilai beban pada ujung tangan sehingga gaya yang diberikan itu akan semakin besar gaya tahan oleh otot tersebut. Sehingga nanti kita bisa lihat aktivitas yang terjadi oleh perubahan kontraksi otot tadi yang mempengaruhi nilai perambatan cahaya di dalam serat optik, sehingga nanti keluarannya akan ditampilkan di komputer. Desain atau konfigurasi yang kita bisa bikin itu sudah macam-macam. Dulu masih tahun 94 biasa kita ada konfigurasi lurus, ada konfigurasi U. Tahun 2014 kita coba lagi dalam bentuk konfigurasi sinusoidal. Dan terus-menerus akan kita buat ada yang model spring, ada model spiral, dan sebagainya. Ada model imperfection, diberikan pencacatan, bagaimana prosesnya kalau dia dicacati, apakah bisa menambah nilai sensitivitas daripada sensor tersebut. Kita bisa lihat bagaimana proses perubahan yang terjadi pada sensor serat optik. Sensor yang kita pasang pada bagian posisi tertentu yang di dalam tubuh kita akan menimbulkan nanti perubahan lekukan pada serat optik, baik itu di dalam orde mikrobendi misalnya lekukan ataukah pada proses regangan yang terjadi. Oleh akibat perubahan lekukan tersebut bisa menimbulkan perubahan moda perambatan di dalam serat optik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan rugi daya di dalam serat optik itu sendiri. Sehingga terjadinya perubahan rugi daya akan menimbulkan intensitas cahaya pada keluarannya itu akan berkurang ataukah bertambah tergantung kepada kondisi yang ada. Kalau kita nyatakan misalnya perubahan rugi daya yang bertambah besar, maka rugi dayanya membesar, mungkin tegangan keluarannya akan turun misalnya. Bisa dilihat dari hal tersebut bahwa pernapasan yang kecil sampai pernapasan yang besar bisa menyebabkan nanti tegangan keluarannya akan menurun. Itu bisa kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada sensor serat optik. Selanjutnya, ini hasil pengujian sensor pernapasan. Kita coba memasang tadi pada posisi, ada beberapa posisi perut, dada, dan punggung misalnya. Selanjutnya bisa kita buat ada konfigurasi lurus, sinusoidal, spiral. Dan diuji pada pernapasan yang berbeda-beda. Ada pernapasan cepat, ada yang normal, ada yang lambat. Jadi kita sesuaikan dengan posisi yang ada. Oke, saya mungkin agak sedikit percepat karena waktu yang agak sempit. Jadi tadi ada pernapasan cepat, pernapasan normal, ada pernapasan lambat. Kalau kita lihat hasil dari ketiganya itu kita kombinasikan, misalnya pada pernapasan cepat untuk konfigurasi lurus, sinusoidal, dan spiral, itu kelihatan bahwa ada perbedaan amplitudo yang keluar. Itu dilihat pada spiral, untuk konfigurasi spiral, amplitudonya akan lebih besar dibandingkan dengan sinusoidal. Dan yang paling rendah itu adalah konfigurasi lurus. Begitu juga akan terjadi pada pernapasan yang normal dan pernapasan yang lambat. Selanjutnya, bisa kita lihat karakteristik sensor pernapasan yang ada. Bahwa lurus, sinusoidal, spiral pada pernapasan cepat, normal, dan lambat
itu bisa kita lihat dari sensitivitasnya. Sensitivitasnya itu akan semakin tinggi, itu berarti menandakan dia bagus. Begitu juga sebaliknya dengan resolusi yang rendah, maka sensor itu akan lebih bagus. Bisa kita lihat untuk pernapasan yang paling bagus di sini adalah model spiral. Dengan pernapasan lambat itu resolusinya 0,004 detik. Dengan sensitivitas 0,238 pol per second. Selanjutnya ada variasi jarak. Kalau lekukannya itu kita variasikan, sensornya jaraknya divariasikan, ada 1 cm, 2 cm, 3 cm, maka itu akan kelihatan bahwa amplitudo tertinggi yang didapatkan pada jarak yang kecil. Sehingga semakin kecil jarak lekukan, itu akan memberikan nilai sensitivitas yang bagus. Kalau kita padukan di bawah itu untuk ketiganya, itu kelihatan pada daerah jarak lekukan 1 cm mempunyai amplitudo yang paling tinggi. Begitu juga hasil yang diperoleh, resolusi yang paling bagus itu untuk jarak 1 cm dengan 0,008 detik. Dengan sensitivitas yang terbesar 0,120 pol per detik. Begitu juga kalau kita deteksi adanya misalnya pernapasan oleh akibat batuk dan asma. Kelihatan di dalam grafik tersebut bahwa dalam keadaan normal dan dalam keadaan batuk itu bisa terdeteksi dengan baik. Begitu juga dengan kalau orang yang diukur itu ada mengalami penyakit asma. Ada yang lambat, ada yang cepat. Di situ bisa kelihatan yang kondisi bagaimana mendeteksi asma, batuk, dan sebagainya di hasil pengukuran tersebut. Dari karakteristik sensor pernapasan dengan variasi posisi itu bisa didapatkan nilai ada pernapasan lambat, cepat, dan normal dengan sensitivitas yang paling besar nilainya itu ada pada posisi perut dan dengan resolusi yang paling kecil. Dan mempunyai tadi konfigurasi yang spiral. Jadi kalau kita ingin melakukan pengukuran yang terbaik itu ada pada posisi perut dengan menggunakan sensor serat optik. Kenapa? Karena di perut itu terjadi pergerakan yang agak besar sehingga terjadi lekukan yang begitu juga lebih besar dibandingkan dengan posisi dada dan posisi punggungnya. Selanjutnya untuk pengukuran sensor detak jantung juga bisa kita lihat kondisinya seperti ini. Kalau kita bandingkan bahwa ada beberapa jenis sensor yang kita buat, jenis 1 sampai 5 itu nanti akan memberikan hasil yang terbaik dengan nilai yang sensitivitas yang tertinggi itu ada pada jenis yang kelima dengan jumlah lekukan yang model sinusoidal ini. Begitu juga dengan hasil konfigurasi dan kondisi posisi tangan. Ada tangan tadi, ada posisi dada, dan ada posisi bagian leher. Dan ternyata yang paling bagus hasilnya itu pengukurannya ada pada posisi leher. Pengukuran detak jantungnya di situ dengan menggunakan sensor serat optik yang ditempelkan di bagian leher. Begitu juga untuk tangan, kita tempelkan di bagian tangan sehingga nanti dideteksi berapa besar pernapasan yang dihasilkan. Dengan kondisi demikian bisa kita nyatakan bahwa untuk pengukuran jantung tadi, yaitu yang terbagus ada pada posisi leher. Begitu juga untuk karakteristik sensor untuk kontraksi otot, itu pada otot bisep dan trisep, bisa kita melakukan pengukuran dengan meletakkan sensornya pada bagian otot yang akan kita tinjau. Sehingga nanti di sini bisa kita lihat bahwa konfigurasi yang dibikin yang spiral ini dibandingkan dengan yang lain itu akan lebih bagus dari yang sebelumnya dengan memberikan nilai sensitivitas yang tinggi dan resolusi yang rendah. Untuk variasi diameter dan lekukan juga dilakukan pengukuran. Hasilnya juga demikian, seperti itu. Saya kira ini adalah waktunya juga sudah terakhir. Saya serahkan kembali ke moderator Pak Aswar untuk silakan Pak Aswar. Selanjutnya kita mengikuti sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dalam chat box. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Profesor
Ya. Bagaimana membedakan proses isolasi mikrodosislim dengan nanodosislim, dan apakah bisa dibedakan secara visual atau aktivitas fisik dosislim dalam pada kemudian. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama ya, yang ditanyakan adalah bagaimana membedakan ya, untuk isolasi ya, membuat dalam skala nano dan skala mikro. Jadi kita menggunakan mechanical milling dan menggunakan 3D HEM, high energy milling, begitu Bu Tuti. Jadi kita menggunakan dua alat itu ya untuk menghasilkan struktur mikro dan nano ya, kemudian dilakukan filtering. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu kemudian bagaimana kita bisa mengetahui gitu ya apa itu efek dari struktur mikro dan nano. Kita menggunakan UV visible ya, spektroskopi UV untuk melihat spektrum serapan dari skala mikro dan nano ya. Jadi terbukti bahwa pada skala nano ya, pada skala nano ternyata panjang gelombang spektrum serapannya tetap, tetapi absorbansinya itu menjadi meningkat ya, karena seperti kita ketahui pada skala nano tentu permukaannya itu lebih luas sehingga dia menyerap energi cahaya itu menjadi lebih besar. Nah, jadi kalau kita menghitung quantum yield untuk photosensitizer nano ini, tentu quantum yield-nya itu lebih besar dibandingkan dengan quantum yield untuk skala mikro. Nah, kemudian dari hasil akhirnya untuk kemampuan untuk mereduksi itu justifikasinya kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan analisis ELISA berdasarkan optical density dari biofilm yang dihasilkan, dan kemudian yang kedua kita uji juga menggunakan mikroskop fluoresen. Ternyata persen reduksi untuk skala nano itu jauh lebih besar, signifikan dibandingkan dengan skala mikro. Begitu Bu Tuti, Bu Sri Dewi Astuti. Terima kasih. Apakah cukup jelas Bu Tuti? Jadi seperti itu jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua, ya Bapak. Oh, iya, silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua ini terkait dengan terapi yang digunakan ya, terapi yang digunakan untuk tumor atau kanker, apakah ada efek yang diterima oleh pasien baik secara deterministik ataupun stokastik ya. Jadi di dalam terapi fotodinamik ini yang membedakan dengan terapi untuk fisika ya, medis yang lain ya. Kalau kita menggunakan terapi ini ada dua, yaitu terapi ionik dan non ionik. Ya, jadi artinya menggunakan radiasi pengion dan non pengion. Jadi kalau untuk fotodinamik terapi itu sumber cahayanya yang kita gunakan adalah pada skala visible. Untuk fotobiomodulasi juga skalanya adalah pada inframerah. Ya, sehingga di sini dayanya atau energinya tentu sangat rendah, begitu ya. Kalau kita menggunakan radiasi pengion itu kan pada skala sin X-ray atau gamma ray itu energinya jauh lebih tinggi, panjang gelombangnya pendek ya. Jadi kalau pada radiasi pengion tentu akan memberikan efek deterministik pada sel-sel somatik ya, maupun efek stokastik.
Ya, artinya karena di situ terjadi ionisasi atau pemecahan atom-atom menjadi ion-ion, ya, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada sel secara seketika. Sedangkan kalau pada fotodinamik terapi, ya, di sini tidak ada ionisasi, artinya bahwa molekul-molekul dari photosensitizer itu setelah menerima energi dari sumber cahaya akan tereksitasi tadi, produknya adalah berupa ROS, ya, di mana ROS ini akan merusak membran sel, ya, akan merusak membran sel sehingga selnya menjadi lisis karena rusaknya lipid maupun channel atau protein yang ada di dalam membran sel. Sehingga di sini dia tidak menyebabkan terjadinya efek-efek deterministik maupun efek-efek stokastik. Yeah. Demikian. Mbak siapa tadi yang bertanya, apakah sudah cukup ke Pak Mas Rusli, Pak atau Mas Rusli, seperti itu. Dan Pak Moderator, mungkin masih ada yang didiskusikan lagi, monggo. Kalau masih ada yang belum jelas. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Bapak Abdul. Pertanyaannya adalah bagaimana aplikasi elektroda superkapacitor dan dikarbon yang menggunakan sistem padi sehingga didapatkan kapasitas 300 farad per jam. Kepada Bapak Abdul, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau nggak salah dari Ibu Yaya ya tadi itu. Mengenai aplikasi atau penggunaan karbon dot sebagai elektroda superkapasitor. Memang belum terlalu banyak. Biasanya orang menggunakan karbon teraktivasi langsung dari arang, katakan begitu, karena porinya cukup tinggi. Tapi sebenarnya di karbon dot juga punya potensi untuk dijadikan elektroda. Tapi biasanya karbon dot itu dikompositkan dengan material standar sih, biasanya material untuk elektrokimia, khususnya untuk superkapasitor itu seperti mangan dioksida. Jadi kalau yang berdasarkan studi kami setelah diberi karbon dot, rupanya lebih tinggi kapasitas spesifik yang dihasilkan. Kami menengarai bahwa karbon aktif ini akan meningkatkan mekanisme penjebakan dari ion-ion elektrolit yang masuk sedemikian sehingga semakin banyak muatan yang bisa disimpan di dalam elektroda itu. Sehingga kapasitansi dari super elektroda bisa meningkat dengan cepat. Memang belum ada studi lebih jauh sih, tapi mungkin perlu kita pelajari lebih detail mekanisme spesifik yang terjadi dengan elektroda komposit karbon dot dan material lain gitu. Saya kira itu yang baru kami lakukan, masih dalam tahap awal, tapi paling tidak prosedur sintesisnya juga tidak terlalu sulit, tahapannya dan langkahnya juga tidak terlalu panjang sehingga memudahkan untuk kita bisa lakukan, dan sumber dayanya atau di resource-nya itu cukup banyak, mudahlah diaplikasi. Saya kira itu. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Yudin. Ya. Selanjutnya kita menanggapi pertanyaan yang kepada Bapak. Pertanyaannya itu antara fotodinamik terapi dengan DSD kelihatannya ada keterkaitan dengan fotosensitizer. Kalau dalam fotodinamik terapi, karakteristik atau fotosensitizer dengan 8 panjang gelombang tertentu berperan dalam penyesuaian panjang gelombang maksimal dari sumber cahaya yang akan digunakan mengaktifkan fotosensitizer. Bagaimana dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengaktifkan daya dalam laboratorium? Pada Bapak Ibu. Ya, terima kasih moderator. Ya, jadi sebagaimana penelitian yang kita kerjakan untuk SSCP ini,
Untuk pengembangan DAI sebenarnya hal yang paling kita inginkan adalah bagaimana DAI yang kita gunakan itu bisa menyerap panjang gelombang cahaya nampak mulai dari 350 sampai 800-an nanometer. Nah, itu DAI itu salah satu kriteria yang memenuhi syarat untuk DAI yang harus kita gunakan. Ya, selama ini beberapa jenis DAI kita sudah coba pelajari. Awalnya kita menggunakan DAI berbasis rutenium, misalnya rutenium kompleks, piperidin, kemudian N719. Nah, itu dengan DAI tersebut kita bisa mencapai efisiensi yang bagus di atas 2%. Namun karena itu kendala tadi, DAI berbahaya bagi lingkungan, kemudian biaya harganya juga termasuk impor. Makanya kita coba pelajari DAI dari bahan-bahan alami seperti klorofil tadi. Ada beberapa jenis klorofil A, klorofil B, dengan warna yang berbeda-beda. Kita sudah mempelajari beberapa jenis warna dari tumbuh-tumbuhan, ekstrak warna, mulai dari sumber warna hijau, sumber warna merah, sumber warna ungu, dan sebagainya. Namun hasil ekstraksi tersebut sebenarnya kita belum kaji lebih jauh. Kita masih menggunakan SCC standar, struktur standar, kemudian hanya juga belum kita isolasi molekulnya, hanya masih menggunakan hasil ekstraksi. Jadi yang dihasilkan memang belum terlalu. Ya, beberapa jenis tumbuhan yang kita sudah coba ekstrak, misalnya pomoret dari bayam merah, kemudian dari bawang merah, dari kubis, kemudian dari bayam dan sebagainya. Memang itu memberikan efek yang berbeda terhadap serapan gelombang cahaya. Jadi sekali lagi salah satu syarat yang harus dipenuhi DAI itu adalah kemampuan penyerapan gelombang cahaya apabila dia disinari cahaya. Saya kira itu ya hasilnya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Ditujukan kepada Bapak Dr. Jamrud Abidin. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan riset di Universitas Chiba sekarang? Khususnya riset penggunaan penanya telah melakukan riset tersebut di Universitas Chiba juga telah meneliti boundary layer dan daerah. Pada Bapak Jamrud, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf suaranya agak ini di saya. Saya hanya sekedar mendengar bahwa pertanyaan itu ditujukan ke saya. Dan untung saya masih bisa membaca teksnya. Ya. Tapi suara saya apakah bisa kedengaran atau gangguan hanya ada di saya? Bagus Pak. Bisa diterima. Ya, karena tadi saya tidak mendengar pertanyaan dari Pak Moderator. Oke, tapi saya bisa membaca di sini. Pertanyaan ditujukan kepada saya dari Prof. Samsir Dewang. Bagaimana perkembangan riset di Universitas Chiba sekarang, khususnya riset penggunaan LiDAR? Karena dulu saya teliti riset tersebut di Ceres University Chiba, juga telah meneliti boundary layer dan daerah Cirrus Cloud. Ya, pertanyaannya baru-baru ini, alhamdulillah kami dari tim di Unsud itu memenangkan sebuah hibah riset namanya International Research Collaboration, itu antara PSTA 8, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, kemudian Unsud, dan sebagai ketua timnya waktu itu saya sendiri, alhamdulillah. Kami sekarang sedang mengembangkan sebuah
LiDAR namanya Portable Automated LiDAR. Kenapa alat ini butuh? Karena jika kita ingin mengetahui LiDAR ratio, dibutuhkan sebuah metode sampling. Nah, metode sampling ini untuk boundary layer itu sangat apa ya bahasa Indonesianya? Sangat akurat. Itu sangat akurat. Tapi sayangnya karena sampling itu ya seperti kita tahu hanya mengambil mensampling satu udara hampir seperti metode kimia, tidak sama seperti metode optik yang nantinya bisa langsung mengetahui dalam kondisi kolomnya seperti itu. Artinya misalnya dari suatu posisi di mana alat LiDAR kita letakkan, dia hanya mengambil bagian terkecil, kemudian itu dianggap sama untuk semua posisi. Itu kekurangan dari metode sampling. Nah, untuk itu kami sekarang target kami ini sayangnya masa pandemi, alat yang pernah kami buat dulu itu mau dikembangkan menjadi sebuah alat LiDAR yang nantinya keluarannya juga ditambah dengan algoritma. Jadi kami juga menyusun algoritmanya. Jadi pada saat proses perekaman data, selain LiDAR untuk mengukur, untuk mengetahui inversion signal, juga ada sebuah LiDAR pendamping yang tentunya membutuhkan teleskop besar. Dari situ kita langsung tahu extinction to back scattering ratio atau LiDAR ratio. Jadi LiDAR ratio ini sebuah masalah yang di dunia LiDAR itu masih menjadi sebuah masalah, dan untuk itu orang sekarang berlomba-lomba mengembangkan. Ya tentunya NASA juga mengembangkan dengan metode yang sangat canggih, dan kita juga berusaha mengembangkan dengan berpikir secara komputasional dan juga berpikir dengan instrumen yang mudah kita buat, kira-kira seperti itu. Dan untuk saat ini kami mengembangkan sebuah LiDAR yang nantinya akan keluarannya adalah extinction to back scattering ratio. Sedangkan untuk LiDAR targetnya bukan untuk sementara, saya belum tahu untuk ke depan. Target untuk pemodelan awan kami tidak menggunakan LiDAR, jadi lebih banyak menggunakan data-data satelit karena memang tinjauannya lebih luas dan awan juga memang ditinjaunya harus dalam domain temporal yang lebih luas. Jadi kami menggunakan satelit Himawari kemudian yang berhasil. Namun itu bukan saya pelakunya. Untuk algoritma pemodelan awan itu ada teman dari Chiba University sekarang bekerja di JAXA, lembaga antariksa Jepang, itu mengembangkan sebuah algoritma namanya split window algorithm untuk memodelkan berbagai jenis awan, mulai dari cirrus nimbus sampai cumulonimbus. Nah, untuk sementara itu saja komentar saya, mudah-mudahan Prof. Samsir menjawab, dan ke depan mungkin kalau kami butuh juga akan berkonsultasi dengan Prof. Samsir di sana, terutama untuk pengembangan LiDAR ini. Terima kasih, semoga menjawab, Prof. Sekian dari saya, Pak Moderator. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih atas jawaban dari Dr. Ardiansyah. Demikianlah sesi tanya jawab dalam kesempatan kali ini. Masih banyak pertanyaan yang seharusnya didiskusikan, namun karena keterbatasan waktu, maka sesi pada ini harus diakhiri. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara utama atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga dapat menginspirasi kepada kita semua melakukan penelitian depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri. Ada Bapak Aswar Sutiono atas partisipasinya dalam sesi plenary, serta terima kasih kepada para audiens. Sekarang kita masuk ke masa istirahat. Silakan Zoom dimatikan dan Zoom dinyalakan kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada break room untuk sesi paralel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya Pak Dalla yang masuk.